semoga baik-baik aja ya kalian semua di sana. Hari ini episode pertama kita dari komunitas anak muda Kristen, khususnya kita itu dari GPIB Gracia Bekasi. Kita tuh akan membawakan gradasi 10 minutes dan hostnya itu aku sendiri, Betania Tesalonika Runtulalo. Hai, nanti ada narasumber kita di sini, boleh Bang diperkenalkan dulu dirinya? Iya, saya Pendeta Vison Bailain. Saya adalah seorang pendeta GPIB yang saat ini berdomisili di GPIB Gracia Bekasi. Salam kenal buat kita semua. Oke. Jadi topik kita hari ini, kita akan bahas ganja. Untuk iya Bang. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, katanya nih Bang, dari data BNN 2018 itu dari 13 provinsi ada 2,29 juta orang yang makai narkoba. Nah, untuk zaman sekarang tuh anak-anak muda dinormalisasi, katanya ganja itu hal biasa lah, malah menurut mereka tuh keren. Nah, untuk tanggapan Bang Vison nih bagaimana? Ya, kalau normalisasi sih kita harus telaah dulu ya teman-teman, artinya telaah dulu. Kita lihat dulu ganja itu sifatnya seperti apa, efeknya seperti apa, dan ada beberapa mungkin yang saya sedikit jabarkan bahwa ganja itu juga ada efek positifnya. Kalau dari segi medis dia membunuh sel kanker. Lalu di sisi lain paru-paru, ketika kita menghisap ganja itu katanya menurut medis paru-paru itu akan mengembang dan banyak menampung udara. Jadi sirkulasi udara itu bagus di dalam paru-paru. Tetapi ada efek negatifnya. Yang pertama ke saraf, lalu yang kedua jantung, itu juga sangat berbahaya. Jadi kalau untuk normalisasi ya kita lihat dulu lah, sebenarnya kita memakai ganja atau ganja sudah ngetren itu untuk apa? Kalau cuma untuk gaul-gaul itu sudah ada manfaatnya, ya buat apa gitu kan? Yang lebih baik gak usah kita pakai gitu. Ya saya berpikir begini, ganja gini, bahwa di dalam firman Tuhan kan segala yang Tuhan ciptakan ini baik. Baik semua, tetapi kan yang sifatnya berlebihan belum tentu juga baik. Nah, artinya kalau ganja memang prosedurnya untuk medis, saya setuju. Tapi kalau hanya untuk sebatas gaul-gaulan saja, tunggu dulu, itu bahaya sekali gitu loh. Apalagi tidak ada pantauan medis yang misalnya contoh, saya kena sakit ini, saya harus memakai ganja seperti ini, kan ada dosisnya gitu loh. Nah, kalau kita kan main basbus saja tanpa tahu efek kedepannya itu seperti apa. Nah, seharusnya kita harus telah dulu efek dari ganja ini sifatnya seperti apa dulu. Dan memang perlu kita harus sharing sama yang berkompeten dalam hal ini, yang medis ya, untuk apa dulu gitu loh. Yang ilmunya gitu. Juga ada gitu. Iya, betul, jangan main hisap aja kan. Ya nanti diajak ngomong nggak nyambung, bel yang ada. Oke. Tapi nih Bang, katanya kalau nggak ganja tuh nggak keren. Anak muda sekarang sih bilangnya gitu. Tapi kalau untuk dari pandangan Kristen gimana sih Bang, dosa nggak? Soalnya banyak pertanyaan juga nih dari anak muda. Katanya tumbuhan itu Tuhan yang ciptain. Tapi dosa nggak? Sedangkan segala yang Tuhan ciptain kan baik adanya. Oke, udah saya bacakan bagi kita semua ya. Ini 1 Korintus 10 ayat 23. Firman Tuhan menyatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, jadi artinya segala sesuatu mungkin diperbolehkan dan benar. Segala sesuatu diperbolehkan benar dalam kondisi misalnya ganja itu dipakai untuk medis, untuk menyembuhkan segala sakit, mungkin benar di situ. Tetapi kan di dalam firman Tuhan berikutnya kalimatnya mengatakan, tetapi bukan segala sesuatunya berguna. Nah, kita pakai ganja itu bergunanya apa gitu loh? Hanya untuk gaul-gaulan saja. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jangan sampai kita gaul-gaulan, ilmu kita terbatas, akhirnya kita merasa diri benar menghisap ini, dan terus overdosis yang terjadi apa? Merugikan diri kita sendiri. Betul, Tuhan ciptakan baik adanya, tapi bukan berarti untuk menyiksa diri kita sendiri gitu. Artinya merugikan diri kita sendiri. Kalau buat gaul-gaulan mending nggak usah. Nggak usah. Okay. Kalau untuk berobat ya, misalnya beta sakit apa, ya udah
Mungkin prosedur dari medis memakai ini segala macam ya oke, prosedur medis ya kan berguna jadinya kan. Nah sekarang ketika kita bilang kalimat berikutnya benar tapi bukan segala sesuatu membangun. Ketika kita memakai ganja, apakah itu membangun? Membangun seperti apa dalam diri kita? Membangun relasi apakah harus mengganja? Ya kan? Membangun apa ya? Membangun sebuah komunitas apakah harus memakai narkoba dulu? Marijuana segala macam, heroin, sabu-sabu dan segala macam, apakah harus seperti itu? Kan tidak gitu kan. Membangun gini, saya mau katakan dalam pandangan Kristen bahwa kita yang kita perlukan itu sebenarnya yang kita butuhkan dalam kehidupan perjalanan iman kita itu adalah penilaian Tuhan atau penilaian dunia. Penilaian Tuhan. Nah, kalau penilaian Tuhan ya mari kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sesuai dengan kehendak dunia ya kan firman Tuhan jangan kita mengabdi pada dua hamba. Ya kan? Kalau kita menjadi hamba Tuhan, ya betul-betul kita jadi hamba Tuhan. Jangan mengabdi pada dua hamba, satu lagi. Misalnya hal duniawi, narkoba dan segala macam. Nah, langkah lebih baiknya ya kita lihat dulu kegunaan ganja ini seperti apa. Atau yang sifatnya narkoba atau narkotika ini gunanya buat apa. Mana yang positif? Ya biarlah. Kalau menurut saya ya biarkan medis yang memberikan arahan untuk kita memakai seperti itu. Kalau kondisi kita memang sehat-sehat aja terus kita memakai ganja kan itu merusak diri kita sendiri. Yang seharusnya bagus ngapain? Ya ibaratnya gini. Adik punya motor nih, bagus. Waktu di pabrik kan standarnya seperti itu. Bannya, ukuran bannya, knalpotnya disesuaikan. Nah, coba lihat di Kemayoran. Motor bannya dikecilin, ban cacing ya. Ban cacing. Akhirnya menimbulkan resiko apa? Kecelakaan. Karena terlalu ringan membawa kendaraan ngebut. Nah, kayak gitu loh maksud saya. Jadi artinya kalau memang sudah diciptakan bagus, baik ya kita gunakan untuk membangun sesuatu yang baik. Jangan akhirnya merugikan diri kita sendiri. Itu saran saya. Kalau untuk kacamata iman kekristenan ya. Kalau Bang Vison nih pernah ketemu nggak sih anak muda yang mungkin dalam circle-nya Bang Vison yang Bang Vison lihat pakai mata kepala sendiri kalau dia tuh pemakai? Oh, kalau saya bukan lagi pemakai deh. Teman saya ada yang bandar. Waduh. Teman-teman, jadi teman-teman di rumah. Jadi saya ada berbagi kesaksian. Teman saya ada, saya tidak akan sebut namanya. Iya. Saya tidak akan sebut namanya. Jadi saya sensor saja di dalam hati bahwa teman saya ini adalah kerabat dari salah satu bandar narkoba terbesar di Indonesia. Mungkin se-Asia. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama salah satu bandar narkoba yang saya inisial saja FB. Dia sekarang sudah dihukum mati. Nah, rekan saya ini ditunggu untuk hukuman mati. Karena dia kerabat. Dan dia bukan saja pemakai, tapi memang bandar kelas juga gitu. Jadi yang saya mau katakan begini. Narkotika ini kan sangat berbahaya sekali. Dan kita lihat efeknya itu sampai overdosis, sampai maut, meninggal gitu. Nggak main-main di penyakit, istilahnya dampak dari barang kecil ini sebenarnya. Ini kan kecil sebenarnya, tapi memiliki dampak yang besar. Dampak yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita sedikit cerita tentang sahabat atau teman-teman circle saya, ya ada yang makan. Ada yang makai, ada yang waktu itu saya tidak tahu. Jadi mereka ngeganja, gele ya. Iya. Nyimeng lagi. Nyimeng ya. Nyimeng. Jadi dia nyimeng terus asapnya itu saya cium. Wah, sempat pusing juga. Oh, gitu. Jadi ngefek ya, Bang? Ngefek juga. Artinya gini. Asapnya. Ngerokok saja. Teman-teman ngerokok terus asapnya itu kita yang paling dampak yang perokok pasif. Iya, perokok pasif. Dampak yang paling besar itu terkena kita. Nah, jadi artinya gini. Nah, kalau kayak gini kan artinya bahwa kalau merugikan diri sendiri sih ya oke. Tapi ini kok ada merugikan orang lain lagi. Nah, seperti itulah. Jadi dampaknya itu banyak sekali. Jadi kalau satu circle ada. Nah, mungkin kalau kita bisa sharing dulu, kita harus kenal dulu sejarahnya teman-teman ya, bahwa narkotika ini kan pertama muncul itu dari kata opium. Ada tahu nggak opium? Nggak tahu. Nah, opium itu salah satu bunga atau tumbuhan yang tumbuh besar di Samaria. Di Alkitab ada Samaria kan? Ada, tahu, itu tahu. Banyak orang baik katanya di situ ya, orang Samaria. Jadi di Samaria tahun 2000 tahun yang lalu, di
Di Samaria itu tumbuh sampai sekarang ada namanya bunga opium. Kalau dalam bahasa Latinnya Papaver somniferum. Nah kalau ade beta ya. Iya. Ade beta ada nama Latinnya deh. Oh ada. Ada Rosa Santana. Mau tahu artinya? Rasa yang paling bermakna. Wow, keren. Enggak. Jadi Papaver bahasa Latinnya itu artinya mendorong untuk tidur. Jadi nah ada salah satu dokter namanya dokter kalau tidak salah saya lupa namanya itu Santera ya, kalau tidak salah nama Santera. Dia memadukan bunga opium itu dengan amoniak. Tahu amoniak? Zat amoniak biasanya zat-zat makanan yang sudah berjamur ngendap. Nah itu amoniak. Jadi dipadukan. Nah itulah adik-adik kalau kenal kita saat ini namanya morfin. Nah itu dari nama dewa Yunani, dewa mimpi, yaitu Morpheus. Nah morfin, mungkin ada pernah dengar kata morfin itu kan dampaknya untuk medis, untuk menghilangkan rasa sakit dan segala macam supaya tenang dan ya macam-macam lah. Dan ternyata itu disalahgunakan juga. Jadi ya sebenarnya dampaknya kembali ke kitanya saja sih. Semua yang kita pakai secara berlebihan juga tidak begitu baik gitu. Nah seperti contoh di Alkitab, wah ada anggur Pak Pendeta, boleh dong kita minum minuman, boleh, tapi jangan berlebihan. Ya kan, akhirnya menimbulkan dampak bagi diri sendiri gitu, sesuatu yang tidak baik gitu. Nah itu. Sesuai di Alkitab gitu ya. Ya. Ya dan sesuai dengan prosedurnya lah, prosedurnya untuk apa dulu gitu.